Perkenalkan, saya Angelika Roring, peserta Latsar CPNS KPU tahun 2026, Angkatan 2 Kelompok 1. Saat ini saya akan menyampaikan learning journal mengenai materi yang telah saya pelajari selama pembelajaran Agenda 3 tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN merupakan sistem pengelolaan ASN yang bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar dan etika profesi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengatur tentang ASN. ASN dilaksanakan berdasarkan 13 asas. Yang pertama, kepastian hukum. Manajemen ASN harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi ASN. Yang kedua, profesionalitas. ASN harus memiliki kompetensi, kualifikasi, serta kinerja yang sesuai dengan tugas dan jabatan sehingga mampu melaksanakan pekerjaan secara profesional. Yang ketiga, proporsionalitas. Pengelolaan ASN harus dilakukan secara seimbang dan adil sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan ASN. Yang keempat, keterpaduan. Manajemen ASN harus dilaksanakan secara terpadu agar tercipta sistem pengelolaan ASN yang selaras dan terkoordinasi. Yang kelima, delegasi. Sebagian kewenangan dalam manajemen ASN dapat didelegasikan kepada pejabat tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keenam, netralitas. ASN harus bersikap netral dan tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara. Yang ketujuh, akuntabilitas. Setiap pelaksanaan tugas dan kebijakan dalam manajemen ASN harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral kepada publik. 8. Efektif dan efisien. Pengelolaan ASN harus dilakukan secara tepat sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Yang kesembilan, keterbukaan. Manajemen ASN harus dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui proses dan hasil dari kebijakan yang diambil. Yang ke-10, non-diskriminatif. Pengelolaan ASN tidak boleh membedakan suku, agama, ras, atau latar belakang lainnya untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama. Yang ke-11, persatuan dan kesatuan. ASN harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam menjalankan tugas sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang ke-12, keadilan dan kesetaraan. Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pengembangan karir, penghargaan, maupun perlakuan dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan. Manajemen ASN harus memperhatikan kesejahteraan pegawai agar mereka dapat bekerja dengan optimal dan meningkatkan kinerja pelayanan publik. Pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Pegawai ASN memiliki nomor induk pegawai, berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, dan bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Fungsi ASN yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Tugas ASN yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat PPK sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Peran ASN sebagai perencana dan pengawas penyelenggara tugas umum dan pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik KKN. Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit, di mana pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja. Smart ASN memiliki 8 prinsip dan keahlian. Yang pertama, integritas, kedua, nasionalisme, ketiga, profesionalisme, keempat, wawasan global, kelima, IT dan bahasa asing, yang keenam, hospitality, yang ketujuh, networking, dan yang kedelapan, entrepreneurship. Terdapat 3 poin pembelajaran dari materi Smart ASN. Yang pertama, literasi digital, yang kedua, pilar literasi digital, dan yang ketiga, implementasi literasi digital dan implikasinya.
Terdapat 4 kerangka kerja literasi digital. Yang pertama, digital skill, yang kedua, digital culture, yang ketiga, digital ethics, dan yang keempat, digital safety. Dari materi manajemen ASN dan Smart ASN, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai seorang ASN. Saya lebih sadar bahwa ASN tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, juga harus mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, saya menyadari pentingnya untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi, serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Demikian Learning Journal Agenda 3 mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Terima kasih.